kesempatan hari ini kita akan ngobrolin terkait toilet training. Nah, pada kesempatan hari ini nih ada narasumber kami yaitu Pak Bob. Beliau ini adalah seorang okupasi terapis. Nah, seperti yang kita lihat ya Mama dan Papa, untuk sekarang ini banyak anak udah usia 5 tahun, 6 tahun gitu masih tergantung dengan diapers. Tuh, jadi baik pipis, BAB atau BAK itu masih di diapers. Tuh. Nah, itu sebetulnya sih memudahkan orang tua ya, karena jadi nggak repot gitu. Nah, ternyata dari toilet training ini bisa mengarah ke tumbuh kembang. Ada masalah di tumbuh kembang seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui, okupasi terapis ini mereka menangani produktivitas, leisure, dan aktivitas daily living. Nah, aktivitas daily living ini sendiri termasuk dari toilet training. Oleh sebab itu, kami akan bertanya-tanya nih terkait toilet training dengan Pak Bob. Nah, Pak Bob, terima kasih atas waktunya ya. Iya. Oke, Pak Bob, seperti yang sudah saya jelaskan tadi kan, banyak anak sekarang ini yang sampai usia 5 tahun masih memakai diapers. Oke. Gimana sih itu, Pak? Nah, sebenarnya ketika anak kesulitan melakukan toileting atau toilet trainingnya terlambat atau usianya sudah gede, itu masih pipis di celana, kemudian pipis di celana, itu kita harus lihat riwayat dari perkembangan si anak tersebut. Nah, yang pertama, riwayat perkembangan anak tersebut itu mengalami keterlambatan atau tidak. Nah, ketika si anak itu mengalami keterlambatan, otomatis proses toilet training pun terlambat. Misalnya contoh anak-anak autism, kemudian anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang, itu rata-rata memiliki toilet training yang terlambat karena mereka memiliki beberapa gangguan ya. Nah, yang kita fokuskan sekarang ini adalah toilet training untuk anak-anak yang tidak ada diagnosa, dalam artian dia bukan autism, bukan ini, tapi kok kenapa masih terlambat gitu. Nah, itu jawabannya adalah bagaimana riwayat perkembangan anak tersebut. Jadi sebenarnya dari toilet training kita, kapan sih toilet training? Kan pada tanya tuh. Iya, betul. Kapan sebenarnya harus belajar? Betul, gitu ya? kapan sih harus belajar untuk toilet training gitu. Nah, toilet training sendiri itu bisa dilakukan itu sekitar umur 1,5 atau 2 tahun. Mulai 1,5 atau 2 tahun. Kenapa itu yang bisa dilakukan? Karena perkembangan otot-otot rektum dan otot-otot yang berhubungan dengan itu mulai sempurna di usia tersebut. Makanya paling pas benar-benar kita latihan toilet training tuh usia segitu. Cuman kita harus juga kita tahu pre-toilet training. Kalau kita bilang pre-toilet training, dalam arti ada beberapa hal yang si anak harus tahu kenapa dia harus pipis atau kenapa dia harus BAB di toilet. Yang pertama, rasa tentang sensori ya. Yaitu kita hubungannya sama sensori. Rasa itu dibentuk karena adanya stimulasi atau pengalaman dari luar. Nah, ketika si anak itu nggak ada rasa basah, terus kemudian tidak ada rasa nyaman, dalam artian dia tidak ada rasa nyaman, jadi nyaman-nyaman aja gitu. Kemudian dia ada hiposensitif, jadi dia nggak ngerasain basah. Nah, itu kita bisa lihat dari riwayatnya sebenarnya. Riwayatnya dulu. Kita perlakukan si anak itu seperti apa, atau kita perlakukan si bayi. Jadi sebenarnya ketika bayi lahir, itu dia pertama kali dia akan mengembangkan itu yang namanya sensorinya. Sensorinya dia akan kembangkan. Kenapa sih kok ada hubungannya sensori dengan toilet training? Ada sekali. Kenapa? Yang pertama, bagaimana perlakuan parents kepada si bayi. Ketika si bayi itu kita pakein pampers terus nih, whole day,
pagi, siang, sore, malam dia pakai. Nah, ketika dia pakai, dia itu tidak akan tahu apa yang namanya rasa basah. Karena dia nyaman-nyaman aja dong. Ketika pipis, ya sudah, tidak basah. Nah, itu tidak terbentuk. Kenapa? Ketika tidak terbentuk, karena stimulasi sensori itu didapat dari lingkungan. Jadi dia dapat stimulus, diproses di otak, dia kembangin otaknya nih. Bahasa kerennya sinapnya dikembangin gitu. Ketika ada sinap rasa basah, dia muncul tuh rasa basah. Nah, reaksinya apa ketika anak basah? Dia berkomunikasi. Jadi sebenarnya anak dari bayi pun itu sudah berkomunikasi. Bentuknya apa? Dalam artian bentuknya tangisan. Jadi ketika dia rasa basah, dia nangis. Dia kasih tahu kita bahwa ini loh ada sesuatu yang nggak beres. Di bawahku basah. Makanya ya nggak nyaman gitu. Pokoknya nggak nyaman, basah. Nah, si anak akan nangis tuh. Ketika nangis, kita akan datang. Kita akan ganti popoknya. Itu kalau orang dulu kan pakai popok tuh. Jadi kalau pakai popok, basah pun tetap basah. Jadi ketika anak bisa merasakan bahwa dirinya ada basah, gitu kan, itu merespon alat indera yang lain. Misalnya dia merespon mulutnya, motoriknya untuk bergerak, suaranya menangis, memberitahu bahwa itu basah. Nah, ketika anak-anak itu memakai diapers, dia itu nggak ada rasa itu. Nah, ketika rasa itu nggak ada, apa yang terjadi? Dia itu nggak tahu dari awal basah itu gimana. Makanya ketika dia sudah dewasa atau dalam usia perkembangannya, ya dia pipis-pipis aja. Karena apa? Pipis itu ada rasanya. Tapi kalau itu keluar dan tidak ada terjadi rasa apa-apa, nggak ada rasa nyaman, nggak ada rasa basah, ya sudah. Jadi ketika dia pakai diapers gitu, ya sudah, dia nggak ada rasa basah. Itu kenapa kok sekarang banyak terjadi keterlambatan toilet training gitu. Karena whole day pakai pampers. Kalau pakai pampers boleh, tapi di malam hari itu bagusnya. Ketika siang hari itu baiknya dia pakai popok aja. Jadi satu, ngajarin dia untuk berkomunikasi. Yang kedua, ngajarin dia untuk memberitahu bahwa ada rasa basah, ada rasa tidak nyaman di situ. Nah, itu kenapa hubungannya kok toilet training kok ada hubungannya dengan perkembangan. Iya, pasti ada perkembangan yang terlambat, terutama perkembangan sensorinya. Ya, di situ kenapa kok dia tidak bisa melakukan toilet training. Seperti itu. Oke, nah, Mama dan Papa, jadi toilet training juga termasuk dari tumbuh kembang si kecil ya, Mama ya. Nah, dari toilet training tersebut juga kita belajar, anak belajar terkait sensorik, kemudian motorik, dan juga komunikasi, seperti itu. Nah, ada nggak tips dan trik untuk Pak Bob jika mengajarkan anak toilet training? Oke, nah yang pertama kalau tipsnya anak itu masih usia di bawah 2 tahun, 1 tahun, misalnya anak masih baby, misalnya 0-3 bulan, ya pakailah pampers di malam hari aja. Kalau siang hari ya pakailah popok, jadi anak itu bisa tahu bahwa itu basah dan berkomunikasi sama kita. Kemudian ketika udah usianya 1,5 tahun, usia 1,5 tahun itu kemampuan apa yang dia bisa? Pemahaman otomatis sudah ada. Kemudian dia 1,5 tahun itu paling nggak sudah bisa satu kata. Nah, kalau kita sudah usia seperti itu, sebenarnya kita ajak si anak untuk ke toilet gitu. Tapi ingat Bapak Ibu, jadi jangan 2 jam sekali diajak, ini sekali diajak, karena nanti akan rancu. Kalau 2 jam sekali diajak, dia nggak mau pipis diajak, ya akhirnya nggak pipis juga. Jadi sebaiknya yang kita lakukan adalah satu, mapping dulu. Kita harus lihat si anak ini durasi pipisnya itu berapa lama ya gitu. Nah, misalnya dalam 2 minggu kita lihatin, kita catat nih, anak pipis jam segini, atau anak pipis itu rentangnya nanti ketahuan kok dari satu pipis ke pipis yang lain berapa jam. Nah, ketika kita sudah tahu rentang time-nya berapa, misalnya ada yang 2 jam, ada 3 jam, ada 4 jam, atau bahkan kalau yang sering minum 1 jam aja dia udah pipis. Nah, kita tahu time-nya itu, makanya ketika waktu itu kita sudah buru-buru ajak ke toilet. Jadi di situ ada rasa, kemudian ada tindakan. Ketika rasa ini di sini, ya kita ke toilet
gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gini Pak. Ketika sudah menginjak usia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, tapi masih memakai diapers. Oke. Apa sih yang terjadi seperti itu? Maksudnya baik nggak sih untuk perkembangan anak? Satu, itu sangat tidak baik. Kenapa? Yang pertama, itu higienis ya. Dalam artian pakai diapers kayak apapun pasti itu kotor lah gitu. Beda kalau pipis itu dilakukan di toilet, berarti kan dibuang. Kalau itu kan masih tetap dipendam. Yang kedua itu secara psikologis anak gitu. Kalau sudah usianya segede itu dan masih ngompol, nanti bermasalah di psikologis anak gitu. Dia misalnya anak itu sudah sekolah, anak itu udah ketemu temannya dan dia akhirnya pakai pampers dan anak lain tahu, maka ya percaya dirinya akan kurang gitu. Terus triknya ya kita harus mulai jadwal. Kayak yang pertama, kita harus jadwal toilet training itu kapan. Bisa dilakukan misalnya setelah dia minum itu pipisnya berapa, atau setelah dia makan atau itu pupnya berapa. Tetap yang paling bagus ya kita mapping. Nah, waktu kita mapping jangan pakai diapers juga gitu loh. Jadi kita di rumah ya kita pakai biasa, diapers kita lepas gitu. Jadi ketika si anak ini ngompol, oh kamu pipis nih. Kalau pipis kita kasih tahu, pipis itu di toilet gitu. Nah, dalam waktu mapping kita harus kasih tahu seperti itu. Nah, ketika si anak melakukan, kita ngomong usia 5-6 tahun ya. Ya kita ajarin anak untuk pel pipisnya gitu. Harus dipel, bahwa itu sesuatu yang harus kotor, harus dipel, dan kita kasih tahu pipis itu di situ. Terus yang kemudian yang kedua ya mapping gitu. Dia pipisnya berapa waktunya? Sekitar 2 minggu sampai 1 bulan. Jadi kita tahu waktunya, ya kita ajakin dia ke toilet. Jadi ketika itu masih terjadi pada anak usia ya 5 tahun ke atas, ya yang pasti percaya dirinya akan berkurang, sama PD-nya akan berkurang. Kemudian ya kebersihannya akan berkurang juga gitu. Oke, nah itu penjabaran dari Pak Bob ya, Mama ya dan Papa ya. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa baiknya kita sudah mengajarkan anak untuk toilet training adalah usia 1,5 sampai 2 tahun. Nah, kita udah mulai prepare nih. Oh, aku harus ngajarin anak toilet training. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mapping dan tidak menggunakan diapers gitu. Mungkin di awal-awal akan sulit susah, ya Pak ya. Iya betul, gitu. Akan kotor. Terus bagi yang belum calon orang tua atau ibu hamil, yaitu sebaiknya mulailah toilet training itu dilakukan dari baby. Caranya apa? Gampang. Jadi diapers, kalau siang diapers buang, ganti popok. Kita repot. Nggak apa-apa kita repot sampai 2 tahun, tapi setelahnya enak. Daripada kita nggak repot 2 tahun, ke belakangnya itu akan terlambat, itu yang bikin susah. Oke. Nah, ternyata dari toilet training saja bisa mempengaruhi kaitannya dengan tumbuh kembang anak. Nah, untuk Mama dan Papa, ini juga salah satu menjadi konsen dari Mama dan Papa untuk mengajarkan toilet training yang berkaitannya dengan tumbuh kembang anak. Itu. Nah, untuk materi selanjutnya mungkin kita bisa bahas sama Pak Bob terkait sensorik ya. Jadi mungkin Mama Papa penasaran nih, kok toilet training sama sensorik gitu. Nah, tunggu podcast kami selanjutnya ya terkait sensori integrasi. Semoga bermanfaat podcast pada kesempatan ini. Sampai jumpa.